Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sangat yakin Anda akan merasa sedih ketika Anda kehilangan kesempatan dan peluang untuk mendapatkan rizki di pagi hari itu. Namun kita perlu ingat bahwasanya hujan yang Allah turunkan sama sekali tidak mengurangi jatah rizki kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan semua jatah rizki para hambanya. Sehingga yakinilah bahwasanya hujan ini hakikatnya adalah keberkahan yang Allah turunkan, sebagaimana Allah nyatakan di surat Qaf, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan aku turunkan dari langit air yang diberkahi. Itulah air hujan. Dan sebenarnya ini adalah satu kesempatan yang istimewa ketika Anda bisa menggunakannya dengan benar, yaitu perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hujan, terlebih ketika Anda sedang kehujanan, adalah waktu yang mustajab untuk memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani ma turaddani du'a 'indan nida'i wa tahtal matar." Ada dua kondisi di mana doa itu tidak akan tertolak. Yang pertama adalah ketika azan, dan yang kedua wa tahtal matar, dan di bawah hujan. Artinya ketika kita sedang kehujanan. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini waktu yang mustajab untuk menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengan proses alami musim panas menarik semua, menguap air-air itu ditampung di awan, kemudian dengan hikmahnya diturunkan kembali sudah suci. Jadi awan itu filter. Makanya waktu turun hujan, Nabi SAW buka imamahnya, buka bajunya, sengaja kenain air. Kata beliau waktu ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan?" Ini rahmat, air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Itu bahasa wahyu. Kalau bahasa kita sekarang udah suci lagi nih, pakai tuh. Jadi sebenarnya kalau musim hujan, anak-anak mandi hujan itu boleh dalam Islam, jangan dilarang. Kalau katakan anak saya sakit kena air hujan, ini dari mana ada buktinya? Gak ada bukti. Nabi SAW sengaja basahin kepalanya malah, dan mengatakan ini rahmat Allah baru turun dari langit, gitu kan? Itu hukum agama kita. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah, air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu kebun-kebun lebat dan biji-biji yang siap menjadi bibit-bibit pohon yang baru. Teman-teman, saya ingin tanya dan Anda jawab jujur ya, kalau turun hujan lebat, mengeluh atau enggak? Banyak orang mengeluh. Hujan nih, alasannya karena nggak bisa beraktivitas. Ini karena kedangkalan ilmunya. Kalau dia tahu kenapa hujan turun, dia tidak akan pernah mengeluh. Kenapa? Teman-teman, saya tanya ini. Kalau kita, maaf ya, habis buang air besar, habis buang air kecil, kita kan gunain air banyak ya. Habis mandi, habis cuci baju, ya. Bukan cuma kita, hewan-hewan yang menggunakan air, tumbuh-tumbuhan, dibasahi lalu airnya keluar. Semua air-air yang sudah dipakai di muka bumi oleh makhluk ini, secara ilmiah manusia sudah dikasih ilmu. Triknya matahari yang panas itu menyerap air di bumi, menguapkan air dari bumi, lalu ditampung di awan. Awan ini adalah alat filter yang luar biasa, ciptaan sang pencipta. Diseraplah, ditampung di awan. Di awan itu disort, difilter lagi, lalu diturunkan dalam bentuk hujan, sudah steril airnya. Kalau diadakan penelitian teman-teman, air yang paling bersih adalah air hujan. Dan itu memang secara wahyu benar. Makanya kata Nabi SAW waktu turun hujan, beliau buka imamahnya, lalu beliau buka sebagian bajunya, lalu membiarkan kepalanya basah dan badan beliau basah. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa?" Kata Nabi SAW, ini air baru turun dari rahmat Tuhannya. Itu bahasa wahyunya. Kalau kita sekarang baru difilter, sekarang steril lagi. Ini air tadinya kotor, jadi bersih sekarang. Antum kalau faham konsep ilmiah ini dan wahyu ini, tidak akan ngeluh kalau turun hujan. Karena hujan yang turun itu untuk kebutuhan kita semua. Semua manusia, jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan membutuhkan itu. Gitu kan? Berarti kalau hujan, alhamdulillah. Belum lagi itu,
Kata Nabi SAW, kalau rahmat Allah sedang turun, berdoalah. Karena doa diijabah. Kalau hujan lagi turun, disuruh berdoa. Bukan mengeluh malah. Gitu kan? Contohnya, Allah bilang, kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah. Dan dengannya kami tumbuhkan segala kebun-kebun dan juga biji-bijian yang siap menjadi pohon-pohon, bibit pohon. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Dan dengan air hujan itu juga akan tumbuh pohon-pohon kurma yang memiliki mayang-mayang yang banyak. Rizqan lil ibad, semua itu rezeki buat hamba-hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Dan dengan air hujan juga kami hidupkan negeri-negeri yang sudah mati. Misal tandus nih, kemudian Allah turunkan hujan sedikit, tumbuh rumput, gitu kan? Tumbuh dengan sendiri. Saya pernah di rumah saya di Jakarta, teman-teman sekalian, saya sering suka dengan tanaman, sering tiram-tiram tanaman. Di belakang rumah ada sebuah tanah gitu, saya nggak terlalu perhatikan karena saya pikir di belakang tidak sering saya lihat gitu. Saya cuma kebanyakan lihat yang di depan. Subhanallah, 2 minggu mungkin turun hujan, musim hujan sudah masuk. Tiba-tiba saja teman-teman sekalian, saya pas mau pergi pengajian, saya lihat ada pohon pepaya, udah tinggi. Nggak pernah saya tanam. Dari mana pohon pepaya? Tambah lagi buahnya keluar, pepaya itu. Saya tunggu mungkin 1,5 bulan kalau nggak salah, buahnya bermatang. Saya ambil, kemudian saya bilang sama istri saya, lihat Allah kasih rezeki kepada hambanya, tidak tahu gitu. Ini bagaimana bisa pohon pepaya nggak pernah kita tanam tumbuh sendiri. Dan begitulah Allah mengatakan dengan air hujan, semua kebun-kebun lebat kami yang hidupkan, kata Allah. Di hutan sana, apa saja bisa. Kita kalau masuk ke hutan teman-teman, kalau kita sendiri yang mau pakai, nggak bakal habis-habis tuh. Pohon-pohonnya, sayur-sayurnya, buah-buahannya, dan seterusnya. Luar biasa. Allah mengatakan semua itu.